Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa bertemu kembali dan diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kuliah pelaksanaan bisnis terpadu pada pertemuan yang kedua. Jadi saya kasih pengantar sedikit. Jadi beberapa kuliah yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana memulai bisnis sendiri ya. Jadi kita sudah belajar untuk memulai bisnis itu setidaknya diperlukan ketiga kecocokan. Yang pertama yaitu kecocokan antara founder bisnis fit, yaitu kecocokan antara pemilik bisnis atau pendiri bisnis dengan bisnisnya itu sendiri. Jadi kesesuaian itu bisa didekati ilmunya dengan kewirausahaan efektuasi atau entrepreneur effectuation. Entrepreneur effectuation itu adalah cara mengambil keputusan seorang pengusaha. Jadi setidaknya itu kalau lupa saya ingatkan lagi ada 5. Yang pertama itu prinsip efektuasi yang pertama adalah kenali diri sendiri dulu. Ya, yang kedua mengurangi risiko. Jadi risiko yang terkecil yaitu affordable loss. Dan yang ketiga adalah prinsip lemonade atau prinsip jeruk atau prinsip inovasi. Yang keempat adalah prinsip crazy quilt. Yang kelima adalah prinsip pilot in the plane. Prinsip yang pertama yaitu prinsip bird in hand, artinya kita mengoptimalkan semaksimal mungkin apa yang kita miliki, apa yang kita ketahui, dan jaringan apa yang kita miliki. Ya, prinsip itu kita harus kenali diri kita sendiri, kenali apa yang kita miliki, dan kenali jaringan kita. Yang kedua, kita harus mengukur kemampuan kita menanggung kerugian. Jadi kalau kita punya uang 1 juta, itu jangan semuanya digunakan bisnis. Tapi ukur mana kalau seandainya bisnis kita itu rugi, kita masih bisa tetap berjalan, tetap bisa hidup istilahnya. Misalkan dari 1 juta itu kita perlu untuk makan 200.000, untuk anak sekolah berapa, untuk kegiatan yang lain itu berapa, sehingga misalkan yang mampu ditanggung kerugian adalah 200, maka 200 itulah yang namanya affordable loss. Jadi yang bisa ditanggung kerugian, nilai yang bisa ditanggung kerugiannya harus dihitung. Jangan merencanakan bisnis, misalkan saya harus berbisnis, bisnis ini perlu 2 miliar, sedangkan saya hanya punya uang 250 juta. Dan untuk mencapai 2 miliar, saya harus mencari cara bekerja, hutang, dan lain sebagainya, sehingga ketika uang 2 miliar itu belum terkumpul, maka kita tidak akan pernah melakukan bisnis. Itu jangan dilakukan. Jadi lakukan yang namanya affordable loss, hitung kerugian yang bisa kita tanggung dan kerugian yang bisa kita terima sesuai dengan apa yang kita miliki. Prinsip yang ketiga yaitu lemonade. Lemonade itu istilahnya itu jeruk kecut atau dianalogikan sebagai masalah. Kita dalam hidup itu punya masalah, tapi jangan terjebak dengan masalah-masalah kita, tapi keluarlah dari permasalahan itu dengan be kreatif, be innovation, be inovatif, menjadi orang yang inovatif, merubah masalah menjadi solusi, dan solusi itu
bisa kita jual atau kita bentuk menjadi sebuah produk untuk dijual kepada orang lain. Prinsip yang keempat adalah crazy quilt. Crazy quilt adalah kemampuan kita untuk membangun mitra, untuk mencari teman yang cocok. Cari teman, partner yang cocok dulu, setelah itu baru membuat bisnis. Jangan dibalik, membuat bisnis dulu, baru cari partner. Kebanyakan mengalami banyak risiko. Jadi misalkan kalau kita sudah punya teman yang cocok selama kuliah, pertahankan itu, dan kalau bisa bikin bisnis bersama dia. Prinsip yang kelima adalah pilot in the plane. Jadilah seorang pemimpin, jadilah seorang pengemudi di dalam kendaraan kita. Jadilah seorang pemimpin di dalam bisnis kita. Jadi kita selalu mengawasi, selalu melihat situasi. Apabila pesawat itu turun, maka kita harus menaikkan kemudi plane kita, pesawat kita. Kalau dia terlalu belok ke kiri, kita harus membawanya ke kanan. Bisnis seperti itu. Kalau misalkan ada kenaikan bahan baku, kita harus mencari cara bagaimana supaya cost kita bisa selalu rendah di bawah penjualan kita. Cari alternatif proses, cari alternatif bahan dan lain sebagainya supaya cost kita selalu turun. Begitu juga kalau ada permasalahan apapun kita coba untuk selesaikan. Di pilot in the plane ada prinsip 4 kuadran. Kalau kita 4 kuadran itu sumbu Y-nya itu tergantung dengan kemampuan kita untuk memprediksi masa depan, dan sumbu X-nya itu tergantung pada kemampuan kita untuk mengontrol sumber daya. Semakin kita memiliki kemampuan kontrol, maka semakin kita memiliki kekuatan. Kalau kita punya kemampuan kontrol tinggi dan punya kemampuan untuk memprediksi masa depan, maka pilihlah strategi inovatif, strategi yang apa istilahnya itu, membuka masa depan. Jadi ini strategi yang dilakukan oleh Elon Musk, oleh Facebook. Elon Musk dengan kendaraan-kendaraan listriknya, kemudian Facebook yang berubah menjadi metaverse, dia akan merubah dunia menjadi semuanya serba model digital seperti itu. Dia mampu karena dia mampu mengontrol sumber dayanya banyak yang dimiliki, baik itu modal, human resource, SDM yang unggul, kemampuan IT-nya bagus, dan dia dekat dengan penguasa, sehingga dia mampu memprediksi masa depan seperti apa. Sedangkan kalau kita tidak memiliki kontrol, tidak mempunyai sumber daya yang cukup, dan kita selalu bingung dengan dinamika bisnis yang naik turun, artinya kita tidak bisa mengontrol situasi, maka yang kita lakukan adalah beradaptasi. Jurus yang paling sesuai adalah beradaptasi. Dan jurus yang kalau kita mampu mengontrol tapi tidak mampu memprediksi dinamika bisnis, maka kita harus melakukan strategi namanya co-creation atau strategi bekerja sama. Jadi kalau risiko terlalu tinggi, maka kita harus bagi. Caranya dengan apa? Bekerja sama dengan banyak partner. Oke, itu founder business fit. Jadi 5 prinsip harus dikuasai. Tadi saya ulangi lagi. Yang pertama adalah apa tadi? Putra, masih ingat yang saya sampaikan? Ada 5 prinsip efektuasi. Iya, Pak. Yang pertama itu bird in hand. Terus bird in hand. Kemudian yang kedua itu affordable loss. Yang ketiga lemonade. Ya, yang keempat. Yang keempat crazy quilt. Crazy quilt. Dan yang terakhir pilot in the plane. Pilot in the plane. Oke. Terus tahap yang kedua setelah founder business fit, kita masuk ke problem and solution fit. Kita mencari kesesuaian antara permasalahan customer dengan solusi kita. Ini tahap sudah kita lakukan pada EP 1, 2, 3, 4. Pada design thinking kemarin, kita sudah menghasilkan sebuah solusi berupa prototype. Prototype ini harus dites kepada customer supaya
solusi yang kita berikan benar-benar sesuai atau benar-benar fit. Tahap ketiga, setelah kita punya prototype, yang harus kita lakukan adalah merubah prototype ini menjadi sebuah produk. Kita mencari kesesuaian atau kecocokan antara produk yang kita buat dengan pelanggan pada market yang kita sasar, yang kita tuju. Jadi, belajar kita kali ini berada di wilayah product market fit. Sebelum masuk ke product market fit, kemarin saya minta kalian untuk menguji ulang prototype kalian. Kenapa kok perlu diuji ulang, Pak? Supaya meminimalisir risiko ketika membuat sebuah produk. Prototype itu masih boleh berupa gambar, berupa simulasi, dan dalam bentuk apapun yang bisa diindra atau dirasakan oleh responden atau pelanggan. Kenapa kok saya sebut responden? Karena mereka tidak punya kewajiban untuk membeli produkmu. Maka boleh dikatakan sebagai responden. Jadi solusimu yang masih berupa prototype itu diujikan kepada mereka, dan diujikan ini mereka tidak membayar. Beda nanti ketika sudah menjadi produk. Produk ini adalah minimal produk yang kamu buat adalah produk minimal atau dibilang most viable product, MVP. Produk ini harus benar-benar berupa produk meskipun fiturnya masih fitur minimal. Dan produk ini nantinya ketika proses pengetesan itu harus dengan model transaksi, harus dijual. Karena kita mengukur istilahnya itu payability, bagaimana customer mau membayar apa yang dia dapatkan dari solusi yang kita hadirkan. Oke, saat ini kita masuk kemarin ya, saya sudah sampaikan kepada kelompok supaya segera melakukan prototype, melakukan pengetesan prototype. Hari ini kita akan lihat sampai di mana progresnya. Oke, saya akan masuk ke kelompok 2 dulu ya. Ini kebetulan tadi saya sudah dapat linknya kelompok 2. Kelompok 2 siap presentasi ya? Iya, Pak. Oke, silakan kelompok 2. Mulai dari mana nih? Ceritakan mulai dari ini aja dulu. Kanvas ini dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ya, Pak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil testing risk analysis dari yang telah kita lakukan. Sebelumnya kita telah melakukan, ini merupakan model bisnis yang dari semester 5 lalu bersama PMI, yakni yang beranggotakan saya, Mbak Indri, Mbak Anissa Nurdaya, Muhammad Razak Yogi, Safira Fitria, Alel Alal, Baikul Humam, Muhammad Bayaki, dan Agus Maulana. Untuk temanya, kita mengangkat cemilan khas rasa Indonesia. Dan calon customer kita yaitu PMI yang jauh dari toko Indo dan tidak bisa keluar rumah. Konteks, kita ingin memenuhi kebutuhan PMI untuk menikmati cemilan khas Indonesia. Problem yang lain. Iya, Pak. Maaf saya potong ya. Sekaligus nanti langsung diskusi. Putra, kamu masih konsisten customer-nya milih PMI atau bagaimana? Karena kalau customer PMI, maka nanti proses pengetesan pun itu harus PMI. Mungkin dirubah aja nih, Pak.
Kalau dirubah nanti kamu harus sesuaikan semuanya. Jadi customer-nya intinya itu kamu harus benar-benar memahami bahwa melakukan proses empati lagi bahwa kebutuhan mereka memang benar-benar ini. Iya, Pak. Paham maksudnya? Jangan sampai kamu merubah customer, ternyata mereka nggak perlu ini. Maka kamu prosesnya mulai dari nol lagi. Tapi ya nggak apa-apa. Design thinking ya seperti itu. Jadi saya harus menemukan customer yang mempunyai permasalahan yang sama gitu, Mbak, seperti PMI ini. Membutuhkan cemilan khas Indonesia yang perlu jaminan yang berkualitas dan cepat, gitu nih, Pak. Ya, yang nanti problemnya mereka sama, intinya itu. Kalau problemnya nggak sama, kamu nggak bisa, kamu nggak boleh. Oke, Pak. Oke, lanjut. Oke. Terus selanjutnya yaitu peluang atau HMW, how may we, bagaimana kita bisa menjamin produk snack Indonesia yang dibeli secara online berkualitas dan tepat waktu. Untuk solusinya kemarin kita telah membuat bisnis namanya Cemilan in One, yakni solusi kuliner Cemilan in One menjual keripik asli dari Indonesia melalui media online dengan memberikan jaminan kualitas serta jaminan pengiriman tepat waktu. Kemudian berikut kanvas langkah solusi yang proses pemberian solusi. Yang pertama, produsen dari Indonesia mengirim produk keripik dari negara Indonesia ke Taiwan dalam keadaan fresh dan masih baru. Kemudian yang kedua, produk cemilan di repacking dengan kemasan teks unik dan menarik lalu dipromosikan via Facebook. Yang ketiga, customer melihat promosi kita di Facebook, kemudian tertarik dan melakukan pemesanan via Messenger atau WhatsApp. Kemudian yang keempat, customer membayar langsung untuk pembayaran digital atau secara COD, bayar tempat, dan keep order produk. Yang kelima, admin menerima order customer, selanjutnya mengirimkan pesanan via pos atau Hemau atau Seven. Yang terakhir, customer memperoleh produk sesuai pesanan dan memberikan testimoni di Facebook. Prototype-nya mana? Prototype. Nggak dibawa ke sini prototype-nya? Enggak, Pak. Saya bawa ininya aja, Pak. Langsung testingnya kan, Pak. Ya, nanti masukkan ke sini ya, biar tahu prototype-nya. Oke, lanjut. Berikut adalah 5 orang yang kami wawancarai, yakni kami menghubungi PMI yang di Taiwan dan meminta 5 nomor yang bisa kami hubungi melalui line untuk ditesting. Oke, berarti kamu ini customer-nya sudah jelas PMI ya, tetap PMI berarti ya? Tapi mungkin itu, Pak, ke depannya kan kalau misalnya ada transaksi takutnya agak kesusahan juga, Pak. Mungkin kita akan berubah. Oke. Berubah artinya kamu nanti perbaiki semuanya loh ya. Jangan hanya ngerubah itu dok. Customer dok. Oke, Pak. Siap. Oke, silakan. Oke. Yang pertama, atas nama Yulia Jusnayati. Untuk usability atau kemudahan penggunaan, customer memiliki smartphone, kemudian customer paham prosedur pemesanan produk. Yang kedua, functionality, kegunaan fitur. Customer membutuhkan kebijakan pay later, dan yang kedua, customer membutuhkan kebijakan pilih toko terdekat. Usability, ketepatan solusi. Cemilan in One dapat membantu customer PMI Taiwan untuk memperoleh cemilan khas Indonesia cepat dan berkualitas. Scoring skala 1-10. Kemudian payability, kemauan bayar. Customer bersedia mengikuti fanpage Facebook Cemilan in One. Kemudian customer bersedia mengisi identitas yang dibutuhkan. Perbaikan. Setelah ditesting, calon customer memberikan feedback
yakni dia ingin lebih mudah cukup memiliki akun Facebook daripada memiliki smartphone. Dia bisa cukup bisa komunikasi lewat Facebook melalui web atau laptop tanpa perlu smartphone karena HP gitu. Terus kemudian customer lebih membutuhkan konten edukasi daripada kebijakan pay later akan menambah wawasannya untuk melihat produk. Putra, Iya Pak. fungsionality itu pay later sama pilih toko terdekat ini risk assumption-mu atau risk assumption dari solusi orang lain? Kalau yang di awal risk assumption kami, Pak. Kemarin kan ini, kamu lihatnya kan ini kan ya? Ini kan contoh. Iya, Kamu Pak. bisa definisikan risk assumption-mu sendiri sebenarnya. Misalkan functionality, kamu punya fitur katalog produk, kemudian punya fitur pemesanan, punya fitur pengiriman. Terus kamu tanyakan pada mereka, apakah 3 fitur ini cukup atau bagaimana? Berarti kan itu. Ya. Iya, Pak. Jadi kalau bisa ini nanti kamu bikin seperti ini dan kamu bikin sendiri risk assumption-mu. Apa misalkan fitur apa tadi itu? Katalog produk. Kemudian fitur pemesanan dan fitur pembayaran. Nah, ini kamu tes apakah ini sudah bermanfaat atau bagaimana? Ya. Itu kamu definisikan ini risk assumption-mu sendiri. Oke, kamu lanjut. Saya kasih masukan itu ya. Nanti kamu perbaiki. Iya, Pak. Siap. Terus. Jadi kan setelah kan saya kan emang melihat dari contoh Bapak nih Pak, dan saya melihat itu cukup sesuai, jadi saya masukkan Pak, ada pay later, ada butuh dekat, karena kan pay later mungkin PPM itu butuh mungkin karena mungkin ya Pak, bayaran agak sehingga kurang, jadi mending pengen menggunakan pay later, bayar nanti ketika belum punya cukup uang. Terus kemudian pilih toko terdekat agar ketika ketika kita memiliki beberapa cabang, ketika membeli ongkir yang diterima jauh lebih murah, gitu Pak. Nah, setelah kita setelah kita memberikan 2 solusi ini, kita kan juga melakukan perbaikan, di mana customer memberikan feedback-nya. Yang pertama tadi Pak, customer lebih mudah untuk memiliki akun Facebook daripada memiliki smartphone, di mana dia berasumsi bahwa kita nggak harus punya smartphone kok Mas, kita bisa cukup pakai akun Facebook, pokoknya kan bisa berhubungan gitu, bisa melalui komputer, website yang dipunyai gitu, mungkin karena HP-nya masih jadul atau mungkin HP-nya rusak gitu Pak. Terus kemudian customer lebih membutuhkan konten edukasi daripada kebijakan pay later. Nah, ada masukan dari customer ini, dia lebih pengen ada possibility kegunaan lebih ke arah konten edukasi daripada kebijakan pay later. Setelah setelah slide tabel selanjutnya kita perbaiki semua. Putra, ini tadi skala 1 sampai 10 dia ngasih nilai berapa? Belum, Pak. Nah, itu yang harus diukur. Ya. Harusnya yang pertama adalah memang menentukan risky assumption. Jadi buat seperti ini. Jadi ya kamu tadi sudah bikin risky assumption. Cuma
masih kurang tajam akhirnya. Terbukti di solvability, kamu belum mengukur. Itu nilainya apa? Solusimu, prototipemu ini dikasih nilai berapa berdasarkan solusi. Oh, masih 5. Kenapa masih ada fitur-fitur yang saya perlu tapi nggak ada? Kayak gitu. Masih ribet ini kayak gitu. Ya. Dia harus kasih benar. nilai 1 sampai 10. Kira-kira berapa? Oh, kira-kira 7. Loh, kenapa kok 7? Oh, karena ini. Gitu. Ini nanti saranamu untuk melakukan perbaikan. Ya, itu satu. Terus yang kedua ini. Ini fitur ini kamu ceritakan juga apa tidak? Atau mereka sudah coba apa enggak? Fitur-fitur ini, fitur dasar. Sudah kamu teskan apa belum fitur dasarmu ini? Nih, yang ini. Belum. Nah, ini kan itu fitur dasar ini malahan. Biar enggak kejebak di pay letter dan lain sebagainya. Terus payability-nya apa yang kamu ukur di sini? Oke, bagus ini. Jadi mengisi identitas yang dibutuhkan. Ya, oke. Bagus. Begitu ya catatan saya ya. Kamu definisikan dulu risky assumption, kemudian kamu ukur biar tahu hasilnya. Oke, kamu lanjut silakan. Oke. Berarti lanjut ke customer 2 nih, Pak. Customer 2 ya, silakan. Customer 2 di bawahnya, Pak. Oke. Pak. Oke. Ini customer 2 atas nama Anggun Permatasari. Mbak Anggun sama seperti sebelumnya, di mana awal ini kita memberikan key assumption-nya sama customer memiliki smartphone, customer ini dan sebagainya. Beliau memberikan masukan untuk yang lain selain ini, yaitu customer lebih menginginkan fitur poin untuk ditukar diskon daripada fitur pay letter. Perubahannya yang diinginkan adalah hal tersebut, dan yang sisanya beliau setuju. Namun memang belum ada penilaian di solvability. Setelah menerima feedback tersebut, kita melakukan testing yang kedua, yaitu melakukan perbaikan. Customer lebih menginginkan fitur poin untuk diskon daripada fitur pay letter, sehingga fitur pay letter kita hapus, kita pindahkan. Akhirnya Mbak Anggun setuju dengan testing yang kita berikan, solusi yang kita berikan. Oke, lanjut. Skala belum ada juga ya, solvability ya. Iya Pak, belum. Oke. Selanjutnya customer ketiga. Untuk customer ketiga sama seperti customer 1 dan 2, di mana pilihan kita sama. Kemudian Mbak Siti memberikan masukan, feedback, yaitu beliau lebih membutuhkan fitur poin ditukar gratis ongkir daripada fitur pilih toko terdekat. Kemudian yang kedua, sama seperti pendapat yang customer pertama, yaitu dia lebih mudah cukup memiliki akun Facebook daripada memiliki smartphone. Setelah merubah dan menerima feedback-nya, perbaikan yang diminta sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Mbak Siti. Bu Siti. Oke. Ini karena memang PMI uangnya banyak. Nggak mau dia bayar pay letter. Siapa? Beda sama Indonesia. Selanjutnya, untuk customer yang keempat, yaitu Mbak Mustika Idawati. Untuk feedback yang diterima, beliau ingin customer lebih fitur poin untuk gratis ongkir daripada fitur pay letter. Kemudian customer lebih mudah cukup memiliki akun Facebook daripada memiliki smartphone. Bersama dengan di atas. Dan kita rubah feedback-nya, dan untuk perbaikan terakhir sudah sesuai. Dan yang terakhir Mbak Bu Buati, seperti sebelumnya. Kemudian untuk feedback yang kami terima, lebih menginginkan fitur poin diturunkan diskon daripada fitur pay letter.
Dan setelah melakukan perbaikan hanya sesuai, oke Pak. Jadi rata-rata untuk testing yang kami lakukan, para PMI sudah cukup menerima 1 kali testing tanpa melakukan testing yang kedua. Di mana testing kedua mereka sudah sesuai karena yang diinginkan sekali Pak. Begitu. Oke, testing kedua nanti lakukan kepada orang yang lain, jangan orang yang sama. Ya. Jadi setelah prototipemu kamu sempurnakan, kamu tes lagi ke orang lain. Ke orang yang lain. Oke, ini Oke, Pak. Ini sudah ini sudah ya. Sudah kamu isi Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kan saya simpulkan yang sudah baik apa? Customer harus paham agar bisa menggunakan solusi. Yang sudah baik itu apa? Customer sudah Harus paham tak maksudnya? Itu Pak, harus paham. Kurang paham, Pak. Maksudnya gimana? Ini kan hasil tesmu. Oke, kalau hasil tes saya yang saya tangkap, Pak, yaitu dari customer feedback yang sudah baik adalah fitur-fitur yang telah kami berikan ini sudah sesuai. Nah, kan ada 2, Pak, fitur yang kami berikan, yaitu customer harus paham agar bisa menggunakan solusi, customer paham prosedur pemesanan produk, dan customer memiliki smartphone. Dari hasil testing tadi, hasil yang terbanyak yaitu di customer paham untuk prosedur pemesanan produk. Karena itu kita melingkari yang di sini. Kemudian sisi terbanyak kedua yaitu perlu diperbaiki dari sisi customer cukup memiliki akun Facebook agar bisa menggunakan pembelian, menggunakan solusi. Sehingga karena dari itu untuk solusi customer memiliki smartphone kita tidak patenkan. Seperti itu, Pak. Putra, saya komen ya. Usability. Ya, Pak, monggo. Kenapa kok kamu munculkan harus punya smartphone? Bayangan saya, kalau aplikasi Mang Sayur yang kita jadiin contoh, dia membuat aplikasi. Aplikasi itu dia harus punya smartphone. Oke. Kalau punyamu kan kamu pakai apa? IG apa Facebook? Facebook ya? Facebook, Pak. Oke. Nah, harusnya pertanyaannya bukan harus punya smartphone, tapi harus punya Facebook. Oh. Ya, paham Oke, maksudnya. Jadi kalau kamu tanya smartphone, ya bias. Untuk apa saya punya smartphone? Kecuali kamu mau install aplikasi di smartphone-mu. Kamu harus ada smartphone-nya. Masa mau diinstal di bangku kan nggak bisa. Harus di smartphone. Kalau ini kamu basisnya Facebook, maka kamu harus pertanyaan pertama, kamu punya Facebook nggak? Gitu. Ternyata pelangganmu semuanya nggak ada yang punya Facebook. Wah, maka berarti gagal. Kamu secara usability itu gagal. Tapi kalau ternyata mereka semua punya Facebook, lah itu kamu dinyatakan berhasil dari sisi usability. Oke ya, ini masukkan aja nanti kamu perbaiki. Oke, sekarang dari sisi functionality, fungsinya, kamu menemukan apa? Ini Pak, untuk fungsi functionality yang saya temukan di sebelumnya untuk fitur pay letter kan awalnya kita utamakan, tapi banyak yang tidak memilih sehingga tidak kami cantumkan. Sedangkan untuk fitur pilih toko terdekat sebanyak 4 orang memilih sehingga kita tetap utamakan untuk diadakan. Kemudian untuk fitur yang diperbaiki yakni di mana request dari pelanggan yang dibutuhkan ada 2, yaitu fitur poin untuk diskon dan fitur poin untuk dapat gratis ongkir. Putra, saya tanya, sekarang fitur toko terdekat itu ada apa enggak di prototipemu? Iya, Pak. Ada, Pak. Ada. Kamu nggak nunjukin prototipe sih, saya nggak bisa ngomen ini. Kalau soalnya gini, kenapa kok aplikasi Mang Sayur itu pakai toko terdekat? Karena dia bekerja sama dengan banyak toko di sebelah-sebelah daerah situ. Jadi pengiriman itu nanti akan diambilkan dari toko yang dia kerjasama. Sedangkan konsepmu ini, itu kan kamu membuat toko online-mu sendiri, yang tidak bekerja sama dengan toko-toko yang lain, kalau nggak salah ya.
Iya. Jadi konsepnya berbeda. Jadi kurang pas kalau pakai toko terdekat. Jadi ketika dites akhirnya bias semua. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, ya. Jadi intinya balik lagi sih, risk assumption-mu harus kamu pertajam lagi. Yang sesuai dengan prototipe-mu, karakter prototipe-mu. Oke, Pak. Ya. Oke. Ya, baik. Fungsionalitinya apa ini? Customer butuh fitur point diskon. Nah, ini masukan bagus ini. Kalau ini masukan bagus. Untuk dapat gratis ongkir. Nah, ini oke. Kamu harus mendefinisikan fitur ini dengan cara apa? Kamu bisa memberikan diskon. Ya. Oke. Terus selain functionality kan ada 4. Yang 2 mana? Belum dibuatkan. Ini, Pak. Belum, Pak. Karena Ya, buatkan ya. Harusnya kan ada 4. Usability, functionality, solvability, sama payability. Solvability nanti kamu ukur. Rata-rata mereka ngasih angka berapa ke kamu? 5-kah, 7-kah, atau sempurna 10? Kalau mereka bilang sudah bagus, sudah sesuai, tapi mereka ngasih nilai 5, berarti ada yang tidak beres. Paham ya, Putra ya? Iya, Pak. Paham, Pak. Ya, oke. Sama payability. Payability mereka mampu kemauan membayar pada saat prototype adalah ini. Mereka mau menjadi followernya Facebook Camilan in One. Dan nanti kamu cek followernya berapa ini. Kalau tadinya 10, setelah dites kepada 10 orang kok pancet 10, berarti dia hanya ngomong aja kan, ternyata enggak gitu loh. Jadi kamu harus, wah ini enggak, ini iso-iso ini. Cuman dia sungkan aja ketika diwawancarai. Ya. Paham, Pak. Oke, paham ya. Oke, saya ke learning insight-nya. Coba kamu dapat apa dari situ? Belajar apa? Silakan. Ya, Pak. Untuk functionality yang saya dapatkan dari yang pertama, untuk customer membutuhkan fitur point untuk dapat diskon agar mereka merasa untung, Pak. Kemudian yang kedua, customer membutuhkan fitur point untuk dapat gratis ongkir agar mereka repeat order. Jadi semakin poin-poin itu membuat mereka merasa nyaman, dekat, sehingga terjalin customer relationship yang bagus. Itu. Oke. Ini oke. Usability-nya belum ya? Dereng. Usability-nya nanti kamu lebih membahas tentang penggunaan toko online-mu lewat Facebook atau lewat IG atau lewat mana yang mereka bisa jangkau. Ya, harus mengarah ke sana. Terus kemudian solvability-nya ini kamu harus ukur berapa angkanya. Terus kemudian di functionality lah. Functionality, balik lagi ke sini, kamu fokusnya karena kamu melempar toko terdekat sama pay later, makanya responnya seperti ini. Tapi kalau kamu misalkan kamu lempar yang ini, akan lain cerita. Fitur ini yang kamu tanyakan. Iya, Pak. Akan jadi lain cerita. Kenapa ya? Mereka akan ini nanti kamu grup aja biar nggak geser. Iya, Pak. Ya. Bagaimana produk katalognya, bagaimana pemesanannya, bagaimana pengirimannya, maka mereka akan komentarnya banyak di sini. Nah, ini fitur-fitur yang paling penting karena nanti kamu akan membuat produk minimal itu berdasarkan ini. Kan nggak mungkin kamu nanti bikin produk minimal yang sudah ada poin-poinnya kayak gini. Bener nggak? Iya. Iya, Pak. Benar. Nah, kalau misalkan target marketmu itu ada di Taiwan, pemesanan, pembayaran, dan satu lagi pengiriman, ini harus sudah teruji.
Nah, harusnya eksploitasinya itu di sini. Di pengiriman. Teman-teman, nanti kalau ada yang pesan di Taiwan sisi utara, itu bisa terkirim barangnya. Sementara kamu mengoperasikannya dari Indonesia. Nah, ini. Kamu harus meyakinkan ini ya. Iya, benar, Ya. Pak. Siap. Oke. Ini perhatikan, karena kita ini belajar berbisnis beneran dan praktek ini. Tidak hanya teori tok istilahnya. Ini prakteknya sekalian. Ya, kamu perhatikan ya. Itu komen Iya, Pak, saya saya. perhatikan. Siap, Pak. Baik, silakan. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup, Pak, kalau dari saya. Cukup. Terima kasih. Kelompok yang lain, silakan. Selain Putra, masih kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Supaya nanti minggu depan sudah benar. Oke, ini testing ya, testing. Nah, usability mengukur seberapa mudah atau seberapa mungkin solusi digunakan oleh user. Kamu solusinya pakai Facebook, dia punya Facebook nggak? Kemudian jaringan di sana tentang Facebook gimana? Ada masalah nggak? Nah, gitu-gitu. Kamu harus pastikan bahwa jualanmu yang melewati Facebook itu mereka bisa gunakan. Fungsionality atau kegunaan fitur, kasih fitur-fitur yang paling dasar, karena nanti kamu akan membuat produk minimal yang tidak terlalu banyak resikonya, tidak terlalu banyak biayanya untuk membangun. Maka produk minimalmu itu yang fitur-fitur minimalmu itu yang harus kamu tes prototipe-nya kepada mereka. Kemudian seberapa solvability, seberapa solusi ini mampu menjawab permasalahan mereka, minta angkanya, skornya berapa, 1 sampai 10. Kemudian kesediaan mereka membayar, mau nggak mereka follow Facebookmu, dan pastikan bahwa mereka benar-benar follow. Tunjukkan nanti di sini, Pak, ini Pak, tadinya 10, begitu dilakukan tes kepada 10 orang, sekarang menjadi 20. Oh iya, berarti mereka bersedia menggunakan solusi. Terus kamu cek juga, ada nggak, kira-kira kalau ini saya luncurkan segera, kamu order nggak kira-kira? Nah, itu harus, apalagi kalau mereka ternyata tanya duluan, kapan Mas ini diluncurkan? Saya sudah kepingin beli nih. Nah, itu payability-nya tinggi nih. Ya, jadi yang kita lakukan tes itu adalah untuk mengukur ini semua. Oke, kamu perbaiki risk assumptionmu, asumsi risikonya. Kemudian berikan tes, kemudian tanya, minta feedback. Kemarin kamu sudah menggunakan skenario ini apa belum? Ketika tes produk, Putra? Belum, Pak. Soalnya via Japri, Pak. Ya. Betul. Via Japri pun harus menggunakan model kayak gini. Kan mengucapkan nomor 1 ya, a friendly welcome. Pertama memperkenalkan diri, apa yang sedang Anda dan tim lakukan itu ceritakan, kemudian kita sedang menguji solusi. Bukan menguji orangnya, si PMI-nya tadi itu. Mestinya kan kamu melakukan ini meskipun dengan WA atau dengan line kan. Ini Pak, perkenalan. Ya. Terus yang kedua, tanya tentang konteksnya. Ini saya sedang dapat tugas untuk membuat solusi dari permasalahan yang kemarin. Tentang apa? Tentang PMI yang membutuhkan cemilan. Saya perlu waktu untuk menyampaikan ini dan meminta Anda memberikan penilaian. Ya, kayak gitu. Terus kemudian ceritakan tentang prototipemu. Prototipe saya ini saya buat di Facebook. Silakan Facebooknya, ini alamatnya. Mohon dilihat. Di situ ada fitur-fitur dasar yang ada produk katalog, ada pembayaran, pemesanan, dan pengiriman. Mohon dicek, mohon dicoba-coba, kemudian nanti memberikan respon kepada kami.
Itu introduce prototype. Yang keempat, kamu beri tugas untuk menjawab. Silakan dilihat dan dicoba prototipenya. Jika ingin ini pembayaran aktivitas kamu ceritakan tadi ya. Kalau tadi ini baru pengenalan biasa, kalau ini apa yang dia harus lakukan. Ya, setelah mencoba nanti sampaikan apa yang ada di benak Anda. Apakah ini mudah, ini sulit, ini ribet atau apa. Kemudian selanjutnya ini testing skenario usability. Seberapa mudah Anda memilih produk menggunakan katalog yang ada di IG atau di Facebook? Nah, ini pertanyaan ini harus disampaikan. Seberapa mudah Anda memahami informasi mencari keripik in one melalui video tutorial atau melalui produk katalog dan lain sebagainya. Dan seberapa mudah Anda menggunakan Facebook ini sebagai solusi kebutuhan cemilan Anda. Nah, gitu. Untuk fungsionalitas juga gitu. Sejauh mana fitur A itu produk katalog memberikan solusi untuk kebutuhan Anda. Sejauh mana pemesanan dan pembayaran menjadi solusi kebutuhan Anda. Sejauh mana fitur pengiriman kita itu sesuai dengan solusi yang Anda butuhkan. Kamu tambahin lagi fitur C. Apa fitur apa? Tadi fitur poin, kalau kamu sudah mendapatkan masukan kan kamu perbaiki. Fitur poin. Itu seperti apa? Kemudian solvability. Seberapa solusi ini membantu Anda dalam menyelesaikan masalah Anda dalam peluang homemade we untuk menyelesaikan masalah Anda. Kasih nilai 1 sampai 10, berapa nilainya? Nah, kemudian di payability, sejauh mana Anda bersedia membayar, misalnya dengan melakukan download aplikasi. Tapi kalau dalam hal ini kamu bukan download aplikasi, tapi menjadi follower Facebookmu, ya. Kemudian sejauh mana Anda bisa mendaftar sebagai anggota. Terus kemudian quick debrief the customer. Kasih pertanyaan kayak gini, bagaimana solusi ini jika dibandingkan dengan solusi yang sudah Anda dapatkan saat ini? Mungkin saat ini Anda sudah punya langganan di IG orang lain atau Facebook orang lain. Bandingkan dengan solusi kita itu bagaimana? Apa yang Anda suka atau tidak suka dengan solusi ini? Mengapa? Nah, ini kamu korek. Kemudian, seberapa solusi ini menyelesaikan masalah Anda? Seberapa ingin Anda solusi ini untuk diterapkan? Jika semua hal ini memungkinkan, perbaikan apa menurut Anda yang perlu terhadap solusi ini? Itu ya, Putra ya. Ini kamu sudah punya banyak panduan yang kamu bisa pakai. Nah, setelah itu jawaban-jawaban tadi itu kamu kumpulkan di sini. Si A warna merah, si B warna kuning, sesuai warnanya. Kalau ada 6, maka ada 6 warna. Jadi pada pengetesan prototipe itu minimal kepada 6 orang. Jadi kalau 2 kali pengetesan, maka tes pertama 6 orang, tes kedua 6 orang. Jadi ada 12 orang. Hasilnya masukkan ke sini yang sudah baik tadi itu. Yang sama kumpulkan, kemudian kasih judul. Oh, yang sudah baik adalah ini penggunaan smartphone karena dia pakai aplikasi. Mereka sudah punya smartphone semua. Jadi kalau solusi kita harus install aplikasi itu memungkinkan. Jaringannya juga sudah oke di tempat mereka. Cara mengunduh mereka juga sudah familiar. Ya, di tempatmu nanti apa? Ini tunjukkan di situ. Apa sih yang bikin mudah solusi saya? Apa sih yang bikin ribet? Yang bikin mudah, masukkan di sini semua. Apa sih yang harus diperbaiki? Masukkan ke sini semua. Oke. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 2 ini ya. Oke. Kalau dari saya cukup, Pak. Paham. Oke, kelompok yang lain. Anggota yang lain. Ada Yogi, ada... Silakan, yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Selain Putra.
Yogi, saya pengen dengar suaranya Yogi. Hadir, Pak. Gimana Yogi? Dapat pengalaman apa dari tes pertama Yogi? Dapat pengalaman wawancara gitu sih, Pak. Dapat pengalaman wawancara. Terhadap produkmu ada improvement nggak? Kenapa, Pak? Terhadap produkmu, terhadap prototipemu, ada perbaikan atau tidak dari hasil tes kemarin itu? Kalau dari hasil diskusi hari ini bersama Bapak, menurut saya ada mungkin tambahan atau masukan dan perbaikan gitu sih, Pak. Oke. Apa itu? Apa Yogi? Ada improvement apa kira-kira? Yogi? Masih di sini? Yogi, bisa dengar suara saya, Yogi? Maaf, Pak. Soalnya saya lagi di jalan, Pak. Maaf. Oh, oke. Kita ke Safira aja kalau gitu. Safira, bisa open mic? Safira, bisa open mic? Safira? Ini tidur Safira ya. Oke. Indri kelompok. Safira, bisa open mic? Oke, Pak. Oke, Safira, dapat pelajaran apa dari testing yang pertama, Safira? Mungkin Ya, mungkin apa? bentar, Pak. Dari testing pertama itu kita perlu membuat apa itu namanya solusi yang dapat disesuaikan dengan customer, Pak. Apa itu? Apa maksudnya? Solusi yang customer ya. Seperti apa? Solusi apa? Solusi terhadap produknya, Pak. Ya, seperti apa? Yang dimaksud seperti apa? Solusi seperti apa? Nah, agak detail. Nambah fitur atau apa? Apakah solusi Facebook tadi itu masih kurang mengena atau bagaimana? Dibutuhkan atau tidak? Mungkin terhadap solusi poin gratis ongkir itu, Pak. Yang tadi disebutkan poin-poin yang awal tadi. Ya, karena kamu ngetesnya ke paylater sama toko terdekat, makanya mereka memilih poin. Tapi kalau kamu ngeteskan ke fitur-fitur dasar, nggak akan kayak gitu tadi jadinya ya. Iya, beda. Oke, artinya apa? Kamu harus melakukan tes ulang ya. Tes pertama, risky assumption-nya sesuaikan, pilih yang benar, kemudian lakukan tes lagi. Oke, Safira. Iya, Pak. Indri, kelompok berapa Indri? Indri sama Anissa sama Ilham. Kelompok sama, Pak. Kalau Anissa sama Indri. Satu kelompok 2. Oke, Pak. Oke, saya minta Anissa open mic. Anissa, bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Tapi sinyalnya Oke. putus-putus, Pak. Ya, Anissa, ayo coba kamu sampaikan kamu belajar apa dari tes prototipe yang kemarin ini dan dari diskusi saya sama Putra sama teman-teman yang lain hari ini. Kamu belajar apa? Belajar ini sih, Pak. Apa namanya?
merealisasikan sesuai dengan keinginan konsumen, Pak. Dalam bentuk solusi, dalam bentuk prototipe gitu ya? Ya. Kemudian prototipenya diteskan lagi ke customer. Apakah sudah seperti ini yang diinginkan, gitu ya? Iya, Pak, benar. Terus proses pengetesanmu sudah benar atau belum? Sudah benar meskipun ada kurangnya, Pak. Oke, apa itu kurangnya? Namanya masih kurang gitu. Jadi kita bakal mengadakan wawancara lagi, Pak. Ya, oke. Terutama tadi kan mau ganti customer ya. Ganti customer ini artinya ganti permasalahan. Ganti permasalahan bisa jadi ganti solusi bisa jadi ganti prototipe. Jadi ini harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Kalau boleh nggak Pak nanti saya ganti solusi, mulai desain thinking lagi, boleh silahkan. Yang penting waktunya jangan terlalu lama. Jadi minggu depan saya sudah dapat info tentang proses pengetesan. Ya, atau 2 minggu lagi paling enggak saya masih tolerir untuk proses sebelum kita masuk ke tahapan product market fit. Jadi prototipemu sampai 2 pertemuan ke depan itu harus clear, harus beres, harus bisa diterima oleh customer. Jadi pada saat kita membuat produk minimal dan dites ke pelanggan pertama, itu benar-benar bisa jualan. Bisa dipahami ya? Iya, Pak, bisa. Anissa, Putra, Yogi, Safira. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak, siap. Terakhir Indri ya. Indri kelompok 2 ya. Iya, Pak. Indri bisa open mic, Indri? Iya, Pak. Oke, Indri, tolong dibuat kesimpulan, Indri, tentang pembelajaran kita hari ini yang hubungannya dengan proses tesmu dan hasil yang kita diskusikan ini tadi. Silakan, Indri. Indri, kesimpulan bisa hari dengar suara ini, saya? Oke, silakan. untuk kelompok kita yang sudah melakukan testing, kita harus menghitung solvability dari angka 1 sampai 10 dari solusi yang sudah kita lakukan tadi. Oke, terus? Kita juga harus banyak bertanya, menanyai customer dan mendengar masalahnya. Oke, poin yang bagus. Terus? Selain itu, kita harus menyimpulkan hasil dari testing yang sudah dilakukan, yang sudah kita lakukan. Terus, apalagi? Dalam tabel. Ke dalam tabel, oke. Oke, sudah, Pak. Ya, kesimpulan tadi itu kita tahu apa yang harus diperbaiki, kemudian prototipe kita perbaiki, dan kita lakukan tes lagi kepada responden yang lain. Ya, sejumlah berapa? 6 orang lagi. Oke. Ada pertanyaan kelompok 2? Sudah bagus. Ada komen-komen yang harus diselesaikan. Ilham ini kelompok berapa, Ilham? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Loh, kelompok 2 ini berarti 2 semua ini ya?
Oh, kelompok 1, Pak. 1. Oh, 1. Oke, Ilham. Gimana? Kelompokmu sudah melakukan tes prototipe atau belum? Masih mencari, Pak. Mencari apa maksudnya? Mencari solusi dalam prototipe. Oh, artinya membuat design thinking lagi atau melanjutkan yang EP kemarin? Melanjutkan yang kemarin, Pak. Oke, apa? Permasalahan apa kemarin? Saya lupa. Kemarin filenya masih mencari, Pak, aku, Pak. Oh, belum ketemu? Apa Iya, Mironya belum. belum ketemu? Akun Mironya iya, Pak. Masih Pakai solusinya PMI apa punyamu sendiri? PMI kayak, Pak. Apa? Judulnya apa? Nggak tahu juga. Masalahnya apa? Solusinya apa? Nggak tahu juga. Iya, Pak. Hilang, Pak. Kemarin belum didiskusikan sama kelompok, tak? Kemarin sudah, tapi aku nggak masuk, Pak. Di kelompok, maksud saya di kelompokmu, bukan pertemuan kemarin. Di kelompok nggak ada, di grup sendiri nggak ada diskusi kayak kelompok 2 kayak gini, nggak ada. Sudah, Pak. Sudah. Tapi kamu nggak ngikuti, kamu nggak tahu. Iya, atau kemarin bagaimana? kan sambil kerja gitu loh, Pak. Oh, iya, oke. Masih kurang Baik. memahami. Gini, Ilham, nanti sampaikan ke temanmu ya. Tadi kelompok 2 sudah direview. Iya, Hasilnya bisa dilihat nanti di rekamannya Pak Beni ya, video iya, ini. Pastikan kelompok 1 jangan kalah dengan kelompok 2. Terutama proses tesnya harus benar. Seperti urutan-urutan yang disampaikan oleh Pak Beni tadi. Ya. Iya, Pak. Terus kemudian untuk PPT yang testing, tes prototype, ini kan sudah saya upload di Spada kan ya? Semuanya sudah bisa lihat kan ya? Iya, Pak, sudah, Pak. Sudah download juga. Nah, ikuti itu aja. Gampang, sudah ada semua prosedurnya. Terus kemudian absen di Spada kan juga sudah bisa kan ya? Sudah, Pak. Sudah saya absen. Nah, sudah bisa semua. Oke. Pertemuan kali ini saya tidak akan lanjutkan ke proses produk customer fit karena kita harus selesai dulu di tahapan tes prototype ya. Sampai prototype ini bisa diterima dan risky assumption-nya, asumsi yang berisiko tadi itu bisa dihilangkan, bisa dipastikan bahwa solusi ini sudah ditunggu sama customer, sehingga tahap selanjutnya kita tinggal membuat produk minimal. Begitu kita luncurkan produk minimal, maka mereka sudah menunggu solusi itu. Jadi jangan sampai kita membuat produk minimal ternyata tidak diinginkan. Maka itu akan namanya pemborosan uang. Buat apa kita bikin barang hanya untuk ditempatkan di gudang stok? Kita akan mengalami kerugian. Kalau bisa itu kita belum bikin, orang sudah mana solusimu mana. Dengan cara apa? Prototype kita gencarkan tesnya. Oh iya, mereka ternyata berminat. Sudah ada laporan dari tes prototype yang ini sudah ditunggu barangnya. Oke. Itu ya. Iya, Pak, paham, Pak. Siap. Oke, paham ya? Oke, sampai bertemu minggu depan, saya akan cek lagi hasil tes prototype-nya. Misalkan ada yang perlu dikonsultasikan, sampaikan di grup WA. Saya bisa memberikan saran nanti di situ. Terus kelompok 1, Ilham, tolong sampaikan ke grup linknya Miro untuk dikirimkan ke saya, ya, supaya saya bisa ikut. Kalau ada permintaan saran, saya bisa memberikan saran. Saya lihat Mironya. Paham ya, Ilham? Ilham hilang lagi. Baik, ada pertanyaan? Yogi, Safira, Indri, Anissa, Putra? Punten, Pak. Paham. Baik, cukup.
Kalau gitu, saya ingatkan jangan lupa absen di Spada. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga yang saya sampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Akhirul kalam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Beni. Oke, sama-sama. Live meeting ya, izin.